Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Endrianti dengan NIM 180606164. Di sini saya akan membahas mengenai pendamping pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah keluarga 1. Bu, selamat siang. Saya Yuli Endrianti. Bolehkah saya tahu nama Ibu? Waalaikumsalam, nama saya Ibu Gina. Oke, saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi ya Bu ya. Perkenalkan, saya akan bertanya mengenai pendamping pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 ini Bu. Nah, apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan saya? Iya, boleh. Oke, kalau boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini Bu? Pembelajaran daring sekarang kan baru ya, sistem pembelajaran di Indonesia karena pandemi. Ya mau nggak mau kita kan harus mengikuti ya, selain untuk mencegah penyebaran COVID juga. Iya betul ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Ibu selalu mendampingi anaknya selama pembelajaran daring? Iya, suka. Selalu menemani Ibu ya? Karena Ibu kan nggak kerja ya Bu ya, jadi di rumah, jadi menemani anaknya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu apakah pembelajaran daring ini efektif untuk anak? Kalau menurut saya, kalau buat anak seusia SD kayaknya kurang efektif. Kalau buat anak SMP atau SMP kan SMP SMA udah pada bisa mandiri, udah bisa pegang handphone sendiri, ya mungkin masih efektif lah. Kalau untuk anak SD mungkin belum ya Bu ya, belum efektif karena perlu bimbingan yang luar biasa ya Bu. Nah, untuk pembelajaran untuk yang pertanyaan keempat, bagaimana dampak positif dan negatif pada pembelajaran daring ini Bu? Dampak positifnya satu apa sih, anak sama ibu tuh jadi lebih dekat Ya betul. Yang kedua mungkin ibu jadi lebih banyak belajar lagi ya seperti guru ya Bu. Iya itu karena kan sekarang pelajarannya anak SD udah kayak gimana gitu. Iya betul. Yang ketiga positifnya, yang ketiga juga lebih religi, soalnya ibu lebih banyak istighfar. Oh, Masya Allah ya Bu ya. Iya. Untuk pembelajaran Negatifnya anak kadang moodnya berkurang ya Bu ya, kadang naik, gitu. kadang turun, kadang Iya. lagi males gitu. Terus yang kedua, kadang pemahaman anak kalau kita yang nerangin tidak segampang gurunya yang nerangin. Pasti beda gitu. ya Bu ya, kadang-kadang separudat anak dekatnya. Yang ketiga mungkin karena negatifnya kuotanya. Oh, kuota Kuota betul, kan betul. itu. Iya, Yang pasti. keempat, kalau handphonenya cuma satu kasihan kan, kalau anaknya banyak Iya, berebut ya Bu ya, itu berbagi. mungkin ya. Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, menurut Ibu apakah pembelajaran daring ini menyenangkan atau gimana? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kenapa Bu alasannya? Nggak menyenangkan, ya itu kita harus ikutin mood anak gitu. Iya. Banyak istighfar. Iya, karena ibu juga kan banyak lah kerjaan yang lain. Ya, ibu rumah tangga punya double ya Bu ya, double pekerjaan. Nah, untuk itu apa saja tantangan orang tua dalam mendukung anaknya pembelajaran daring? Tantangannya selain tadi ya harus menyesuaikan mood sama anak, Iya. orang tua juga harus lebih pintar lah Rajin, gitu, kreatif, rajin, pintar buka-buka buku lagi. Iya. Biar nggak terlalu gimana kalau sama anak nanya teh gitu. Iya, harus lebih tahu juga ya Bu ya. Gitulah tantangannya. Lalu apa saja manfaat yang Ibu dapatkan selama mengajar daring pandemi COVID ini Bu? Ya selain tadi anak jadi lebih dekat ke ibunya, iya, kita juga jadi mengenal teknologi Iya, handphone betul. gitu ya. Ya, asalnya tidak tahu Zoom Kan meeting jadi cuma bisa tahu ya. SMS sama nelpon, sekarang WhatsApp, udah ya. ya aplikasi yang lain gitu. Iya, betul, banyak Gitu. manfaatnya ya Bu ya. Terus bagaimana harapan Ibu sebagai orang tua selama mendampingi siswa belajar dari rumah? Harapannya semoga ya anak yang saya ajarin lah selama mendampingi belajar tuh bisa menerima pelajaran yang selain dari gurunya lewat aplikasi atau itu, bisa lebih memahami juga apa yang saya ajarkan ya gitu. Iya betul.
Nah, untuk aplikasinya, aplikasi apa saja yang anak ibu gunakan ketika pembelajaran daring? Paling WhatsApp, YouTube ya, sama Kuisis ya Bu ya, sama kuesioner gitu ya, kuisis, yang gitu lah. WhatsApp ya. Lalu bagaimana jika pemerintah mengizinkan untuk mengadakan tatap muka kembali, apakah ibu setuju atau tidak, Bu? Kalau misalnya di daerah masih zona merah, kayaknya kita masih pikir-pikir dulu lah. Iya, iya. Tapi kalau udah agak oranye atau hijau, saya Lebih izinin baik, lebih baik. diizinkan ya, Atau lebih meskipun baik. waktunya cuman seminggu 2 kali atau dibatasi juga. Yang Mending penting lah, ada mending. tatap muka gitu ya Bu ya. Gitu. Oke. Ya udah ya Bu ya, sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya adalah keluarga 2. Bu, perkenalkan, nama saya Yulin Rianti, saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai atau menanyakan perihal mengenai pendamping pembelajaran oleh orang tua. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu EN. Ibu EN. Nah, untuk itu saya akan bertanya dulu, Ibu sudah punya anak? Udah ada anak 1, Sudah ya Bu ya, sudah mempunyai anak kelas kelas 4 SD. kelas 4 SD. Nah, di sini saya akan menanyakan mengenai pembelajaran daring. Nah, nomor 1 yaitu bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring selama COVID-19 ini, Bu? Pelajaran daring ini hal yang harus dilaksanakan di rumah ya, mau nggak mau, karena belajarnya memang harus di rumah ya, dan harus didampingi sama orang tua. Iya, harus didampingi oleh orang tua ya Bu ya. Nah, apakah Ibu selalu mendampingi anaknya ketika pembelajaran daring? Jarang, karena saya bekerja Oh, bekerja. Jadi sama siapa, Bu? Didampinginya? sama kakak saya. Oh, sama kakaknya ya, sama uanya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu apakah pembelajaran daring ini efektif untuk anak? Kurang efektif sih, karena kan anak kecil harus menggunakan terus ya, Bu ya? Iya, harus didampingin terus, karena kan menggunakan handphone belajarnya. Iya, betul. Nah, untuk itu bagaimana dampak positif dan negatif dalam pembelajaran daring ini, Bu? Dampak positifnya, kita menjadi lebih dekat sama anak kita, lebih memperhatikan anak kita lagi, dengan terus pergaulannya juga lebih Terkontrol ya, Bu ya? terkontrol. Iya. Nah, dampak negatifnya kita harus membagi waktu ya kan, apalagi dengan saya yang bekerja, terus kita juga harus menguruskan rumah tangga kita. Iya, betul. Nah, menurut Ibu apakah pembelajaran daring ini menyenangkan? Kurang menyenangkan, karena kan saya harus membagi waktu saya dengan pekerjaan, dengan urusan rumah. Iya, betul ya Bu ya, harus membagi waktu. Nah, apa saja tantangan orang tua dalam mendukung anaknya selama pembelajaran daring, Bu? Tantangannya, kita tuh harus memberi semangat dan harus menghayu-hayukan gitu loh. Memberi motivasi ya, Bu, Iya, ya, agar memberi anaknya- motivasi, karena kan anak-anak kadang-kadang susah, kadang-kadang moodnya ya, Bu, ya? iya, naik moodnya naik turun gitu. Iya, betul. Nah, untuk itu apa saja manfaat yang Ibu dapat selama mengajar daring, Bu? Manfaatnya lebih dekat sama anak sih, lebih dekat sama anak, lebih mengetahui anak kita bagaimana di sekolahnya gitu mungkin ya. Nah, untuk itu bagaimana harapan Ibu sebagai orang tua selama mendampingi anaknya, Bu? Harapan saya anak saya bisa memahami juga ya, walaupun belajarnya di rumah, bukan sama gurunya langsung gitu. Karena kan cara belajar kita pasti berbeda. Ya, semoga anak kita itu di rumah bisa memahami apa yang kita sampaikan kepada anaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, aplikasinya apa saja yang digunakan anak ketika pembelajaran daring, Bu? Aplikasi apa? WhatsApp, Zoom, sama YouTube. Yo, WhatsApp, Zoom, sama YouTube Iya. ya, Bu ya, seseringnya. Kalau sering yang digunakan itu apa? WhatsApp sama Zoom aja. WhatsApp dengan Zoom ya. Nah, bagaimana nih jika pemerintah mengizinkan untuk mengadakan tatap muka kembali, apakah Ibu mengizinkan atau tidak? Mengizinkan, tapi dengan harus sesuai dengan adanya protokol yang wajib gitu loh. Karena kan Protokol kesehatan ya? iya, protokol kesehatan. Karena kan kita juga mencegah anak kita untuk untuk terkena virus gitu. Iya. Oke. Untuk itu mungkin segitu saja ya, Bu ya, pertanyaan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu ya. Iya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya adalah keluarga 3. Bu, saya mahasiswa IKIP Siliwangi, nama saya Yulin Rianti. Saya ingin menanyakan atau mewawancari Ibu mengenai pendamping pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Apakah boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Ibu Riri. Oh,
Ibu Riri ya Bu ya. Nah di sini Ibu sudah mempunyai anak. Punya kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD, baik. Nah, langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini, Bu? Lumayan membantu lagi masa kayak gini, lagi masa pandemi. Membantu ya, Bu ya, karena mungkin diharuskan ya oleh pemerintah. Nah, apakah Ibu selalu mendampingi selama pembelajaran daring? Selalu mendampingi, tapi kadang-kadang sih kalau lagi beres-beres enggak, tapi anaknya kalau tidak mengerti bertanya. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu apakah pembelajaran daring ini efektif untuk anak? Lumayan efektif di masa pandemi kayak gini. Iya ya Bu ya. Nah, bagaimana dampak positif dan negatifnya ketika pembelajaran daring ini berlangsung? Mungkin positifnya nggak harus nganter-nganter ke sekolah gitu. Lebih efektif Di rumah. bisa di rumah. Iya. Negatifnya mungkin anak nggak banyak jajan gitu, mengurangi lah. Mengurangi uang jajan Uang gitu ya. Menurut Ibu apakah pembelajaran daring ini menyenangkan, Bu? Lumayan menyenangkan. Kadang-kadang menyenangkan, Kadang-kadang tidak ya, Bu ya. enggak. Iya. Nah, apa saja tantangan orang tua, tantangan Ibu dalam mendukung anaknya ketika belajar daring, Bu? Tantangannya banyak emosi. Banyak emosi dan Iya. harus sabar ya, Bu ya. Iya, anak banyak iklannya soalnya banyak Harus ekstra ya, Bu iya. ya. Nah, di sini bagaimana harapan Ibu sebagai orang tua selama mendampingi siswa belajar dari rumah? Harapannya mudah-mudahan anak bisa mengerti dengan apa yang Yang Ibu sampaikan. disampaikan ya. Iya, betul. Nah, untuk aplikasinya, aplikasi apa saja Bu yang digunakan ketika pembelajaran daring berlangsung? Aplikasi WA aja. WA saja ya Bu ya, Iya. tidak ada Zoom, tidak Tidak ada quiz, tidak ada, hanya WA saja. WA aja. Baik. Nah, bagaimana jika pemerintah mengizinkan untuk mengadakan tatap muka kembali? Apakah Ibu setuju atau tidak, Bu? Kalau kondisinya sudah aman, setuju. Kalau masih belum aman sih belum setuju kayaknya. Oh iya ya, karena mungkin melihat situasi dan kondisi kembali ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin itu saja ya Bu ya pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.